Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat hidup kita, bahwa kita bisa menjadi seperti diri kita sekarang ini, tentu ada banyak pihak yang berkontribusi dalam hidup kita. Terutama ketika kita mencoba melihat dari mana kita bisa memperoleh pengetahuan, memperoleh pengertian, memiliki pemahaman, seringkali itu berasal dari banyak sumber. Kalau mau mengingat ketika masa-masa sekolah dulu tentu ada banyak guru yang mengajar kita. Betul, di pendidikan dasar hanya ada satu guru untuk semua mata pelajaran. Tetapi ketika pendidikan sudah meningkat, maka ada banyak guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, penguasaan guru itu yang kemudian dibagikan kepada kita. Nah, demikian juga di dalam hidup beriman, bahwa iman kita dibangun juga oleh banyak guru. Ada banyak sumber yang bisa menjadi inspirasi bagi kita di dalam kita menjalani hidup beriman kita. Dan ini yang menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 1 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, dan bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Nah, saudara-saudara, di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus di awal surat menyebut bahwa dia bersama dengan Timotius yang hendak menyapa jemaat di Kolose dengan berbagai macam pengajaran yang nanti kita akan bersama-sama belajari bersama. Ada bagian-bagian yang Rasul Paulus ungkapkan bahwa itu menjadi sarana bagi Rasul Paulus untuk memperlengkapi jemaat di Kolose dengan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan dan cinta kasih-Nya. Namun di sini menarik sekali bahwa di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 tadi Rasul Paulus menyebut nama lain selain nama Rasul Paulus sendiri dan Timotius, yaitu Epafras yang disebut sebagai kawan pelayan. Ada rekan kerja yang menjadi pelengkap bagi Rasul Paulus di dalam memberikan pemahaman kepada jemaat di Kolose akan kasih Tuhan. Dan saya rasa ini sejalan dengan prinsip kolegalitas di dalam melayani. Dan bukankah itu yang kemudian saling melengkapi antara satu pribadi dengan pribadi yang lain di dalam pelayanan. Dan terlebih ketika kita kemudian sebagai orang-orang yang menerima proses pembelajaran dari banyak pihak itu, menyadari ada begitu banyak sumber yang bisa kita akses untuk kita mengalami pertumbuhan secara iman. Ada banyak pribadi yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita menjadi sumber belajar bagi kita untuk kita semakin menemukan makna di hadapan Tuhan. Dan disinilah saya merasa bahwa Rasul Paulus mendorong kepada jemaat di Kolose untuk melihat ini loh, ada banyak sumber yang bisa kamu gunakan untuk kamu bertumbuh dalam iman. Karena di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, bagi kamu Epafras adalah pelayan Kristus yang setia. Dan bagi Rasul Paulus, Epafras yang menceritakan kepada Rasul Paulus tentang kasih jemaat di Kolose yang dikatakan di situ sebagai kasih-Mu dalam roh. Secara rohani, jemaat di Kolose menunjukkan kasih-Nya kepada Rasul Paulus.
Nah, di sini kita bersama-sama bisa melihat bahwa di dalam konteks hidup beriman kita ada begitu banyak sumber yang bisa kita jadikan rujukan untuk kita mengalami proses pertumbuhan iman. Bahkan sebenarnya kalau kita mau menggali bukan hanya dari orang-orang saja kita bisa mendapatkan makna akan firman Tuhan, tetapi ada banyak hal lain lagi yang menjadi sumber belajar kita dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, dari bahkan pengalaman orang lain yang kita ketahui, atau bahkan dari pembicaraan ringan yang kita lakukan dengan sesama kita, atau kalau yang secara terstruktur ya dengan kelompok kecil yang secara periodik bertemu dan membahas firman Tuhan. Nah, di sini kita diajak untuk mari membuka diri kepada begitu banyak sumber, tetapi yang menjadi penting adalah kita terus kembali kepada kasih pada Tuhan. Karena disitulah yang menjadi sumber utama, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika kemudian segala sesuatu kita kembalikan ke dalam kasih karunia Tuhan, di sanalah kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk menemukan sumber-sumber belajar yang baik dalam hidup kita dan memanfaatkannya bagi pertumbuhan rohani kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.